Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di sesi mentoring pengantar akuntansi 2. Jadi, di video kali ini kita tuh akan bakal bahas gitu bareng-bareng soal UAS yang kemungkinan bisa banget nih muncul uh, atau setidaknya sama gitu karena materinya berdasarkan apa yang diajarkan dosen gitu. Nah, disclaimer dulu ya, di sini aku bakal lebih ke buat bahan kalian belajar bareng ya. Jadi, jika ada kalian yang kurang mengerti atau agak bingung, kalian boleh banget gitu cari informasi-informasi atau materi-materi lebih lanjut, tutorial yang membantu pemahaman kalian makin mantap. Nah, jadi langsung aja ya, kita mulai di nomor 1 dulu nih. Tentang penyusutan ya, aktiva tetap alias depresiasi. Yuk kita lihat dulu dan baca dulu soalnya ya. Nih yang pertama ini ditanya ini lebih ke teori ya. Jadi kayak ditanya jelaskan dan sebutkan contoh dari aktiva tetap, jenis aktiva tetap, penyusutan aktiva tetap, dan harga perolehan. Jadi aktiva tetap tuh sebenarnya ini untuk contoh ya. Jadi untuk menjawab soal ini karena teori, jadi sesuaikan lagi dengan gaya bahasa kalian, sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, jadi aku baca sedikit. Jadi aktiva tetap tuh aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya meliputi mesin, kendaraan, gedung, dan peralatan kantor. Nah, jenis-jenisnya ada jenis aktiva tetap seperti tanah, bangunan, ada penyusutan aktiva tetap, alokasi biaya, aset tetap selama masa manfaatnya, ada harga perolehan, biaya untuk memperoleh dan menyiapkan aset agar dapat digunakan, termasuk harga beli, pajak, biaya angkut, dan instalasi. Nah, langsung aja ya, itu karena teori, langsung aja kita ke soal nomor 1B-nya. Kita baca dulu ya. Tanggal 1 bulan 1 2022, perusahaan PT EKZ ini membeli mesin sepatu seharga 250 juta. Nah, dengan umur ekonomisnya selama 10 tahun dan menghasilkan 10 juta sepatu. Nah, nilai residu mesin sepatu ini diperkirakan Rp 15 juta. Kapasitas produksi selama umur ekonomis adalah sebagai berikut. Ini di sini dikasih data kalau tiap tahunnya tuh si mesin tersebut tuh ngasilin ini ya, dari tahun ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke tahun 10 menghasilkan 400.000 sepatu. Nah, ditanya tentukan penyusutan mesin tersebut dengan menggunakan 4 metode. Sebelum ke sana izin mendisklaimer dulu ya. Di sini beli sepatu 250 juta ya. Nah, umur ekonomis itu umur yang dipakai selama itu gitu. Nah, lalu sepatu di sini adalah hal yang dihasilkan. Nilai residu tuh kayak kita mau jual lagi balik nih si mesin. Nah, diperkirakan 15 juta. Nah, kapasitasnya ini ya. Oke, lanjut ya. Tugasnya tuh penyusutan mesin tersebut dengan menggunakan 4 metode penyusutan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi ada 4 metode penyusutan. Yang pertama adalah penyusutan garis lurus. Ada metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka, dan metode unit produksi. Tapi kita recall sendiri ya. Jadi kita udah tahu ya kalau depresiasi itu alokasi biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Jadi intinya biar lebih adil dan realistis, kita nggak langsung bebankan semuanya di awal, tapi dicicil per tahun dengan menggunakan metode-metode ini. Kita udah lihat kalau harga perolehannya tuh 250 juta, nilai residunya 15 juta, serta harga perolehan 235 juta. Ini dasar penyusutannya ya, umur ekonomisnya 10. Nah, kapasitas produksi yang diberikan dalam tabel adalah 10 juta sepatu. Kita langsung ke metode garis lurus. Jadi ini garis lurus ini nominalnya tuh sama tiap tahun. Di sini kita bisa lihat ya, ini adalah rumusnya. Jadi rumusnya tuh harga perolehan yang kita tahu 250 juta, nilai residu yang tadi diperkirakan 15 juta. Di sini adalah tahun umur ekonomisnya ya. Kita
kurangi dulu 235 juta ya ini tuh. Nah, habis di 235 juta kita kurangi nih, dibagi gitu, dibagi 10 tahun, maaf ya, dibagi. Jadi tiap tahunnya tuh 235 juta. Nah, karena ini menggunakan metode garis lurus, jadi sampai akhir pun berapapun tahunnya, karena ini sesuai dengan data ya, 1 tahun sampai ke 10 tuh menggunakan metode garis lurus, yang mana sebesar 23.500 per tahun. Jadi sampai akhir pun penyusutannya tetap gak bakal berubah tuh, 23 juta. Nah, di sini di bagian akumulasi penyusutan maksudnya itu kalian tambahin nih. Dari sini ditambahin 23,5 juta. Habis itu ini ditambah ya. Nah, jadi 47 juta, ditambah lagi ke sini 23 juta, jadi 70.500 juta sampai akhir, yang mana akumulasi penyusutannya 235 juta. Dan nilai buku di sini yang kita tahu di soal cocok ya, jadi 15 juta. Nah, itu untuk nomor 1 ya. Jadi intinya karena ini menggunakan metode penyusutan, jadi tiap ininya tetap ya, karena ini menggunakan metode penyusutan garis lurus, jadi sama. Ini adalah hasil akhir dari akumulasi penyusutan dan ini nilai bukunya. Nah, itu dia untuk soal nomor 1B titik 1 ya, karena kita punya 4. Nah, langsung aja ke metode saldo menurun berganda. Nah, jadi kalau menurun berganda ini lebih fokus ke nilai buku awalnya gede gitu, 250 juta sesuai kita beli nih. Nah, tarif menurun ganda atau double ini tuh punya rumus juga. Tarif penyusutan garis lurus sama dengan 1 dibagi umur ekonomis. Nah, 1 di sini emang udah rumus ya, 1 dibagi 10, karena umur ekonomisnya 10 sama dengan 10%. Nah, tarif saldo menurun berganda ini karena berganda jadi dikali dengan 2, maka hasilnya 20%. Nah, ini akan menjadi patokan penyusutan untuk tabel penyusutan ini sendiri. Nah, penyusutan tahunan ini nilai buku awal tahunan dikali 20%. Kita lihat ya, nilai buku awalnya tuh 250 sesuai dengan soal. Jadi inget-inget kalau untuk metode saldo menurun berganda itu kalian simpen nilai buku awalnya ketika beli, jadi yang gede gitu, 250 juta. Nah, penyusutan ini 50 juta itu dari mana? Dari sini ya teman-teman. Nah, bentar. Nah, dari 250 dikali 20% sama dengan 50. Jadi 25%-nya 20% dari 250 juta adalah 50. Lalu di nilai buku selanjutnya kurangi lagi, karena udah dari sini kita kurangi ke sini. Jadi sisanya 200. Nah, si 200 ini dikalikan juga 20%, maka hasilnya 40 juta. Nah, kenapa 160? Karena dikurangi ini juga. Jangan lupa untuk dikurangi. Begitupun selanjutnya sampai ini. Nah, akumulasi penyusutan itu kalian isi dengan cara ini. 50, 90 dari hasil pertambahan ini. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, sampai seterusnya menghasilkan 216 akumulasi penyusutan. Nah, nilai buku akhir di sini 200 juta. Nah, 200, kenapa 200 juta? Karena sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan 160 sama, lalu menghasilkan 33 juta sekian. Nah, itu dia untuk metode saldo menurun berganda. Oke, mungkin kalian sebelum itu bingung ya, kenapa nih di tahun ke-10 ada tidak kurang dari nilai residu. Jadi itu metode DDB ini kita lihat ya di sini tuh, nilai buku akhirnya tuh makin lama makin menyusut. Jadi
di tahun ke-10 penyusutan dihentikan karena saat nilai buku akhir tahun ke-9 ini ya masih di atas 15 juta. Nah, tapi kalau kita hitung lagi pakai 20% ini, itu tuh bakal nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau kita hitung lagi, ini tuh bakal sekitar 6 juta nih, misal di sini ya. Jadi 6 juta. Nah, artinya nilai buku di sini, nilai buku akhir ini nggak boleh. Jadi buku di bawah 15 juta tuh nggak boleh dilanjutin. Artinya penyusutannya dihentikan. Karena kalau hasilnya bikin nilai buku turun di bawah nilai residu, tidak bisa dihitung matematis, tapi langsung di-set aja gitu agar nilai buku akhirnya di sini kita bisa ini 15 juta. Gitu ya. Itu ya, semoga kalian paham. Tapi intinya ketika kita menggunakan metode ini saldo menurun berganda, ya otomatis kalau kurang dari nilai buku atau nilai residu pas di soal, udah kalian gak usah lanjutin karena ini udah tahun terakhir juga di tahun ke-10, jadi udah cukup sampai sana gitu. Nah, biar kalian gak bingung, aku tulis note di sini ya, jadi kalian bisa pahami nih apa arti metode saldo menurun berganda. Saya hilang bentar. Nah, pada metode saldo menurun ganda, penyusutan dihitung dari nilai buku awal tahun tanpa memperhitungkan nilai residu secara langsung. Namun, total akumulasi penyusutan tidak boleh menyebabkan nilai buku turun di bawah nilai residu seperti yang ada bilang ya. Oke, baik. Selanjutnya ke nomor soal 1, metode jumlah angka tahun. Jadi, kalau metode jumlah angka tahun tuh lebih ke nominal makin kecil tiap tahunnya, makin kecil tiap tahunnya, tapi makin besar di awal. Kita langsung bahas aja ya. Jadi metode jumlah angka tahun ini punya rumus nih, n dalam kurung sama dengan n sama dengan 1. Ini bukan sama dengan ya, harusnya ditambah tifo. Nah, ditambah 1 dibagi 2. N di sini adalah nilai umur ekonomis tadi ya. Kita tahu 10 tahun. Ditambah 1 dari rumus dibagi 2. Nah, 10 tambah 1 sama dengan 11. Dikali 10, 110 dibagi 2, maka hasilnya 55. Nah, 55 ini akan menjadi patokan untuk fraksi gitu. Maksudnya sum of the year rumus ini. Nah, cara menghitungnya adalah 10 ini dari mana? Yang dari umur ekonomis. 55 ini dari mana? Dari hasil ini. Nah, 200 kita mulai hitung ya. 10 bagi 55 itu hasilnya 0,1818 sekian. Nah, ini kita lihat nih, 250 juta dikurangi 15 juta hasilnya berapa? Yap, 235 juta. Nah, hasil dari ini tuh dikali ini. Nah, dikali ya. Dikali. Nah, maka akan menghasilkan ini 42.727 sekian. Nah, akumulasi penyusutannya ini, hasil dari ini tuh kita taruh ke sini. Nah, habis ditaruh dari sini, kita simpan nih di nilai buku. Nilai buku di sini tuh kenapa sih 207? Maksud 207 ini adalah, kalian lihat kita tadi beli 250 juta ya. Nah, ini tuh di 250 juta ini dikurang ini. Dikurang. Nah, dikurang ya. Nah, habis dikurang ini maka hasilnya 207. Itu untuk tahun pertama. Selanjutnya juga sama, 95 bagi 55 berapa hasilnya? Dikali 235 juta, maka hasilnya 38.454 sekian. Kita pindahin ke sini. Kenapa dipindahinnya jadi 81? 81 di sini adalah ditambah. Nah, ditambah. Begitupun seterusnya, 80 ini ditambah. Nah, kita lari juga ke sini. Nah,
ini dikurang ya, 250 dikurang 81, hasilnya 162. Lalu selanjutnya ini ditambah sampai akhir dari hasil ini, hasil fraksi. Dan nilai bukunya juga berkurang karena makin tahun makin kecil, itu dilihat dari pengurangan. Jadi nilai buku 250 juta seterusnya dikurangi oleh akumulasi penyusutan. Itu yang dimaksud dengan metode jumlah angka tahun. Sama ini sampai akhir. Kalau ini ditambah, kalau ini dikurang ya. Ini dikurang, Nah, ini dikurang dari awal beli. Kalau ini ditambah tiap fraksi. Itu untuk metode jumlah angka tahun, sum of the years. Nah, itu ya. Semoga kalian paham. Lanjut lagi ke metode unit produksi. Nah, ini yang paling gampang. Sebenarnya bagus juga nih pakai tabel, tapi untuk memperhemat waktu gitu, apalagi nanti kalian kalau sekiranya waktunya dikit gitu ya. Nah, metode unit produksi. Nah, metode unit produksi adalah unit of production method. Jadi kita punya rumus nih, harga perolehan dikurang nilai buku dibagi kapasitas produksi. Yang seperti kita tahu nih, kalau harga belinya adalah harga perolehan atau harga belinya tuh 250 juta dikurangi 15 juta nilai buku, maka dibagi juga 10 juta. 10 juta ini dari soal, kalau si mesin tuh bisa memproduksi 10 juta sepatu, maka hasilnya adalah 23,5 rupiah per unit sepatu. Jadi untuk ini ya, untuk nilai buku gitu. Nah, penyusutan tahun ke-10 4.000 sepatu. Nah, 4.000 sepatu ini kita lihat dari soal. Nah, tahun ke-10 4.000 sepatu. Sesuaikan dengan soal ya. Nah, dikali 235 dari sini. Maka hasilnya 9.400.000. Ini sama juga di beberapa metode sebelumnya. Jadi, penyusutan perusahaan PT Gadget pada tahun ke-10 dengan menggunakan metode unit produksi sebesar 9.400.000. Itu untuk soal nomor 1. Jadi, sebenarnya kita punya banyak metode itu karena metodenya beda strategi. Misal kayak tadi garis lurus cocok untuk penggunaan aset relatif, unit produksi cocok buat kayak mesin kayak tadi. Jadi sesuaikan, kalian baca dulu soalnya. Jadi di dunia nyata perusahaan pilih metode tuh tergantung kebijakan akuntansi mereka. Itu untuk soal nomor 1, aktivitas tetap atau depresiasi. Nah, maaf ya kalau kecepatan, kalian bisa memahami lebih laun gitu ya. Oke, kita lanjut ke partnership nih, soal kedua. Nah, ini ditanya nih, ini karena teori ya, jelaskan dan sebutkan contoh dari partnership, karakteristik partnership, keunggulan, kelemahan, bagaimana prosesnya, masuk sekutu baru, serta perubahannya. Ini kalian bisa sesuaikan ya, karakteristik, contoh, keunggulan. Langsung aja ke B ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2B, yaitu soal partnership. Nah, di sini ada soal nih. PT Gadget memperoleh laba tahunan sebesar 100 juta. Lalu gaji bulanan untuk masing-masing sekutu adalah sekutu A 40 juta, sekutu B 30 juta. Nah, sekutu A sama B itu sepakat bahwa laba dibagi setelah dikurangi gaji dengan pembagian 50-50. Nah, hitung pembagian laba serta buat jurnal yang diperlukan. Jadi, seperti yang kita tahu ya, jadi kalau di perusahaan biasa, laba itu langsung jadi milik pemegang saham. Tapi karena ini seperti ada kesepakatan ya, pembagian laba yang mana ini di sebuah firma gitu. Nah, pembagian laba tuh ditentukan oleh perjanjian yang kata dibilang ya kalau ini tuh maunya 50-50. Nah, di soal hitung pembagian laba serta buat jurnal yang diperlukan. Nah, di sini tuh ada modal, waktu kerja, atau apapun disepakati di awal harus dimasukkan ke pembagian laba seperti itu. Jadi di dalam tabel ini harus dirincikan. Nah, langkah pertama kita tahu kalau labanya tuh RP
100 juta. Nah, 100 juta ya. Nih, apa 100 juta. Lalu gajinya itu gaji sekutu A 40 juta, gaji sekutu B 40 juta, ditambah sekutu A sama B, maka gajinya tuh 70 juta. Nah, sisa berarti 30 juta lagi ya. Sisa ini tuh sebagai laba. Nah, labanya itu niatnya mau masing-masing 50-50. Karena sisanya itu 30 dibagi 2 dengan sama gitu, maka hasilnya masing-masing mendapatkan laba 50 juta dijumlahkan jadi 30 juta. Nah, langsung aja ke hak. Hak di sini tuh dari hasil gaji, terus hasil dari laba dibagi masing-masing dijumlahkan. Nah, 40 ditambah 15 sama dengan 55. Lalu 30 ditambah 15 maka hasilnya 45. Nah, itu untuk hak masing-masing. Jadi kesimpulannya, sekutu A tuh berhak atas laba Rp 55.000, lalu sekutu B berhak atas laba 45.000. Jadi kita bikin di jurnal. Nah, laba dari akun income summary ya di sini, income summary. Jadi masing-masing modal sekutu sesuai haknya. Jadi ada 55 juta, 45 juta. Artinya kita kurangi saldo laba, masukkan ke dalam akun modal masing-masing. Jadi itu buat ininya ya, jadi buat sesuai jurnal. Jadi kenapa laba dibagi setelah potong gaji? Karena di firma gaji itu bentuk kompensasi atas kontribusi kerja masing-masing sekutu. Jadi baru setelah itu sisakan labanya dibagi sesuai kesepakatan. Jadi jangan salah kaprah kayak gaji di sini bukan pengeluaran operasional perusahaan tapi bagian dari alokasi laba. Nah, jurnalnya tetap satu ayat ya, income summary sebagai lawan dari total laba lalu ditransfer ke akun modal masing-masing. Itu untuk 2B. Lalu melanjutkan ke soal C ya. Nah, diketahui bahwa terdapat biaya bunga. Ini lebih rinci lagi nih. Kalau tahu biaya bunganya tuh sebesar 15% per tahun dengan modal awal masing-masing A sama B itu sama-sama 75 juta nih. Jadi awal-awalnya tuh mereka punya modal atau ngitungin masing-masing 75 juta. Nah, ininya bunganya sebesar 15%. Nah, hitung laba atau rugi yang diperoleh masing-masing sekutu apabila kesepakatan pembagian laba dilakukan setelah dikurangi gaji dan bunga. Nah, dengan pembagian 50-50 buat juga jurnalnya. Nah, kita tahu kalau biaya bunganya 15%, lalu modal A sama si B-nya 75 juta masing-masing nih. Lalu kita buat nih, laba bersihnya kan kita di awal tahu 100 juta nih. Lalu kita juga tahu kalau gaji si A 40, gaji si B 30, maka jumlahnya 70 juta. Lalu biaya bunga di sini adalah dari modal A sama B. Jadi 15%-nya dari 75 juta adalah 11 juta 250. Nah, ini juga 11 juta 5. Maka ditambah maka menghasilkan 22 juta 500. Nah, ketika kita lihat di sini kalau 70 juta ini ditambah 22 juta 500, sisanya tinggal 7 juta 500 ya kalau secara ini. Nah, maka karena sesuai perjanjian labanya dibagi 50-50, maka masing-masing sekutu A sama B dapat nih 3.750, yaitu 50% ya, 50-50 sama. Nah, maka hasilnya 7.500. Habis semua kebagi, bunga semua, kita tahu haknya A 55%, haknya B 45 juta. Maka total akhirnya adalah 100 juta sesuai dengan laba bersih. Di sini tidak ada kerugian ya. Jadi income summary-nya 100 juta, sekutu A dapat 55 juta, sekutu B dapat 45 juta. Itu ya. Nah, itu untuk nomor 2C. Nah, kita lanjut nih ke soal yang berbeda. Nah, menarik nih, PT Ekyajet memperoleh laba tahunan 2022 sebesar 100 juta. Gaji untuk masing-masing sekutu 70 juta, sekutu B 50 juta. Nah, biaya bunga sebesar 20%, ini langsung dijabarin ya, per tahun dengan modal masing-masing 100 juta. Hitung pembagian laba atau rugi yang diperoleh masing-masing sekutu jika kesepakatan pembagian dilakukan setelah dikurangi gaji dengan pembagian 50-50 buat jurnal yang diperlukan. Nah, kita lihat di sini modal awal masing-masing adalah 100 juta. Laba A, laba B, Nah,
gajinya tuh sekutu A 70 juta, sekutu B 50 juta. Udah kelihatan kalau ini 120 juta, yang mana nunjukin ini udah lebih dari laba 100 juta. Berarti rugi 20 juta dong ya. Nah, lalu belum juga kita hitung biaya bunga, yang mana masing-masing modal yaitu 100 juta nih. Nah, ini ya 100 juta. Nah, dikalikan dengan 20% bunga dari biaya bunga ya. Biaya bunga sebesar 20%. 100 juta dari 20% dari 100 juta adalah 20 juta. Nah, maka totalnya 40 juta. Nah, ini ditambah jadi 160 ya, yang mana nunjukin kalau labanya aja cuma 100 juta. Nah, kita hitung masing-masing laba rugi sesuai dengan masing-masing penghasilan. Kayak gini cara menghitungnya. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Ketika 70 sekutu A nih gaji sama biaya bunga jadi 90 juta. Sekutu B gaji sama bunga jadi 70 juta. Nah, di sini gak etis dong kalau kita misal gaji sama biaya bunganya tuh beda, tapi masa mau iya ruginya juga dibagi gitu, dibagi sama rata. Gak gitu caranya. Tapi setelah kita ngejumlahin ini masing-masing ya, jumlahin ini masing-masing, nah kita tuh bisa lihat nih. Nah, di sini kita bisa nentuin cara ngebagi laba sama ruginya. Caranya yaitu kita coba hitung untuk si A. Si A tuh dapat penghasilan 90 ya dari gaji sama biaya bunga. Nah, 90 ini dibagi 160. 160 ini dari total gaji A sama B terus sama biaya bunga A sama B. Nah, itu untuk A, maka hasilnya 33.750 untuk si rugi dibagi ke si A. Lalu untuk si B ini 70 juta dibagi 160 juta. 160 juta di sini adalah dari total ini. Nah, dari total ini tuh ditambahin sama dengan 160 juta. Nah, kita tahu kalau labanya tuh 100 juta laba tahunnya tuh, tapi dari biaya sama gaji aja udah 160 juta, berarti rugi dong 60 juta. Nah, caranya 60 juta ini dibagi masing-masing A sama B dengan menyesuaikan penghasilan dengan kerugian, total kerugian dan modal. Nah, 160 juta, maka rugi untuk si A dikasih 33.750 dibagi ya. Lalu untuk si B 26.250, maka hasilnya 60 juta. 160 ini dikurangi 60, maka hasilnya adalah 100 juta. Yang mana udah balance nih, udah sesuai dengan laba. Yang mana ruginya udah dibagi, gaji udah, dan biaya bunga juga udah. Jadi hak akhirnya adalah untuk sekutu A adalah 56.250 dan untuk sekutu B 46.750. Nah, kita bikin jurnalnya di laba ditahan ya. Nah, 100 juta. Lalu modal A-nya sesuaikan dengan hak. Intinya ketika kita membuat jurnal harus disesuaikan dengan hak akhir. Gak perlu ditulis ininya, gak perlu. Nah, gak perlu ditulis ini. Yang penting adalah dari hak gitu. Nah, gak perlu ditulis ini, tapi langsung aja ke hak masing-masing. Itu untuk pembagian laba nomor D. Kita lanjut nih ke 2E. Di sini dibilang sekutu A sama B itu memiliki modal masing-masing Rp 80 juta. Sekutu yang baru C masuk dengan kesepakatan harus membeli hak sekutu A sebesar 25% dan sekutu B 25%. Jadi ketika C mau gabung tuh syaratnya harus beli dulu nih modal si A sama si B. Nah, kita tahu ini tuh 85 juta. Secara otomatis berarti kita langsung aja hitung 25% dari 20 juta adalah berapa, karena sama modalnya 20 juta 80 juta, maka
hasilnya ini ya, maka si C tuh ngebeli. Maka si C ngebeli 25% dari 80 juta adalah 20 juta. Begitu juga modal si B. Maka si C tuh punya modal sebesar 40 juta. Kalau kita lihat hitung-hitung ini ujung-ujungnya juga sama 80 juta ya. Yang mana balance ya udah itu untuk kira ini cuman bagaimana cara menghitung persen dari modal masing-masing. Nah, kita langsung nih ke yang agak panjang, yaitu buat laporan likuidasi, persekutuan, dan jurnal yang diperlukan. Nah, yang mana asumsi non-cash aset laku dijual EP 75 juta. Ini ada di soal kalau kasnya tuh 85 juta, lalu non-cashnya 50 juta, liability-nya 50 juta, kapital A 20 juta, kapital B 85 juta, dan kapital C 40 juta. Hasilnya 135. Nah, di sini sebelum lanjut, kas tuh ada 85 juta. Nah, modalnya A, B, C itu masing-masing segini, yang mana kalau dijumlahin jadi 85 juta. 85 juta. Nah, di sini sebelum lanjut kalian harus tahu dulu 20 juta. Nih modal A. A ini 20 juta dari 85 juta itu berapa persen? Kalian hitung. Begitu pula selanjutnya modal B 25 juta, modal C 40 juta itu berapa persen? Setelah kalian hitung, kalian dapat nih. Si A 23, si B 29,41, si C 47,46. Itu presentase modal masing-masing, yang mana 85 juta ya kalau dijumlahin. Nah, kita lihat kalau saldo sebelum realisasi itu 85 juta ya di cash. Kita tahu tadi ya di cash. Nah, non cash asetnya tuh 50 juta. Liability-nya 50 juta. Nah, habis itu ini modal masing-masing ya, kapital A, kapital B, kapital C. Nah, habis itu kita tahu di soal kalau penjualan asetnya 75 juta. Nah, non-cash asetnya berkurang dong, karena non-cash asetnya yang tadinya 50 juta dijual 75 juta, maka untung dong. Untungnya sebesar 25 juta. Nah, untung 25 juta. Nah, untung 25 juta ini dibagi ke masing-masing kapital dengan cara menyesuaikan. Nah, dengan cara menyesuaikan persentase masing-masing, kayak misal gini. Nah gini. 25 juta Nah, 25 juta dari 25 juta untuk ayah akan punya ini ya, kalau dia persentase modalnya tuh 23,53%. Nah, kali 25 juta. Maka hasilnya adalah 5.800.000 nih. Maka hasilnya adalah ini tuh, maka hasilnya gini. Begitu pula yang B, begitu pula yang C. Jadi masing-masing dapat kapital dari keuntungannya, yang mana nah ini ke sini ya. Nah, itu dapat masing-masing. Jadi keuntungan tadi 25 juta itu masing-masing sesuai persentase dapat dari keuntungan tadi sebesar menyesuaikan masing-masing modal. Makin gede modalnya, maka makin besar juga hasil keuntungan yang didapat gitu. Untuk yang C juga sama ya. Nah, itu untuk yang B. Nah, untuk yang C juga sama. Kalau kita lihat, kalau kita perhitungkan lagi, ini 5.800.000, 7 juta. Ini
Kalau dijumlahin maka hasilnya 25 juta. Nah, itu masing-masing jadi udah habis kan ya. Karena dari penjualan aset untung 25 juta terus dibagi ke masing-masing udah. Lalu kita jumlahin nih saldo realisasi. Nah, di sini kita lihat 85 ditambah 75 juta maka hasilnya adalah 160 juta. Nah, 160 juta ini kita kurangi 50. Nah, karena dari non kas aset ya. Jadi hasilnya adalah 110 ya. Nih, pembayaran utang ya. Bukan dari non aset tapi dari pembayaran utang. Nah, jadi saldo setelah pembayaran karena 160 dikurangi 50 adalah 110 juta. Nih, utang udah kebayar nih. Penjualan juga udah. Kita lanjutin ke pembagian. Nah, pembagian di sini 110 tuh dibagi ke sini. Rumusnya sama, dikali persen masing-masing. Jadi kayak gini misal. Untuk A caranya sama 23,53% dikali berapa juta? 110 juta. Maka hasilnya segini. Nah, itu untuk masing-masing. Begitu juga selanjutnya. Sebenarnya kalian gak usah hitung juga gini pun gak apa-apa karena kita udah dapat dari sini nih. Kita udah dapat dari sini. 20 ditambah ini maka hasilnya segini. Nah, 25 ditambah ini maka hasilnya segini. Lalu 40 ditambah segini maka hasilnya ini. Yang mana ketika ditambah juga hasilnya ini tuh 110. Kalian coba hitung ya. Nah, habis itu kita udah tahu nih saldo setelah pembayaran utang. Lalu kita pembagian hak karena ini tuh likuidasi. Dan jurnal likuidasi itu artinya perusahaan udah mau bangkrut nih, atau nggak bangkrut pun kayak udah mau bener-bener nutup perusahaannya, persekutuan itu. Jadi habis dari semua saldo, terus sesudah realisasi, sebelum pembayaran utang, setelah utang semua udah lunas, maka akhirnya adalah pembagian hak. Harus dalam kurung ya, karena ini ya udah mau tutup, jadi dibagikan ke masing-masing yang mana nunjukin ini 0, ini 0, semuanya 0. Yang mana ya udah berarti udah habis nih. Nah, lanjut ke jurnal. Nah, di jurnal ini kita lihat nih. Yang pertama adalah penjualan aktiva non aset yang tadi udah lihat ya, kalau kasnya 75 juta, yang artinya bertambah karena ya ngejual tadi 75 juta. Nah, aktiva non cashnya kan 50 juta nih, karena ada keuntungan 25 juta, dibagilah ke masing-masing sekutu ya, masing-masing sekutu. Maka hasilnya ini kalau dijumlahin 25 juta. Nah, utang udah nih 50 juta, cashnya juga udah berkurang 50 juta. Lalu setelah semua perhitungan, sesuaikan isi di modal A sama B dari sini ya, sesuaikan nih dari sini kita simpen di sini, maka jumlahnya 110 juta. Nah, lalu totalnya kelihatan, balance ya 260 juta. Nah, itu dia untuk buat laporan likuidasi. Nah, itu semoga kalian paham ya, dan maaf juga kalau sekiranya kecepatan, kalian boleh memahami perlahan ya di video ini gitu. Nah, kita lanjut ke CGM. Sebelum itu bentar ya. Oke, kita lanjut ya ke CGM. Di sini aku split screen karena bukan memahami ya, jadi biar gak bolak-balik. Nah, di sini ada teori kayak jelaskan penentuan biaya proses, akumulasi biaya proses, jelaskan jenis persediaan pada perusahaan manufaktur, persediaan barang dan jasa. Nah, karena ini konteksnya kayak karena ini konteksnya seperti yang awal teori, jadi kalian boleh menyesuaikan. Ini salah satu contoh aja ya. Nah, kita langsung aja ke B-nya ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Gini, di sini dijelasin perkiraan di bawah ini diambil dari neraca saldo trial balance perusahaan industri FEG pada tanggal 31 Desember 2020 yang merupakan akhir tahun fiskalnya. Nih, ada direct labor. Di sini udah dijelasin direct labor, direct material, direct
purchase, finished good, total overhead cost, work in process, sales, inventory, direct material, work in process, finished good. Nah, itu untuk bahan kita mengeksekusi gitu. Soal nomor B. Di sini dijelasin. Nah, di sini dijelasin kalau instruksi sajikan laporan harga produksi statement of cost of good manufacture yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember dan sisipkanlah laba rugi income statement untuk tahun 2020. Nah, jadi sebenarnya jadi sebelum lanjut itu kita tuh disuruh bikin cost of good manufacture atau laporan harga pokok produksinya. Tujuannya tuh buat tahu nih menghitung total biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk jadi selama periode tertentu. Kita lihat ya, kita di sini jelasin, oke? Jadi mulai dari work in process inventory beginning, yang mana ini tuh adalah barang yang belum selesai dari tahun sebelumnya. Nah, ini. Nah, 70 ini yang tahun sebelumnya. Lalu, hitung bahan baku, yang mana direct material nih. Direct material ini dilihat dari direct material inventory beginning, yang mana artinya persediaan awal bahan baku, 150. Nah, lalu direct material purchase, yaitu pembelian bahan baku, 550 juta. Nah, ini. Lalu, dikurangi cost of direct material available for use, yang artinya dikurangi persediaan akhir bahan baku ini first for use plus direct material. Kalau ada kata less berarti artinya dikurangi ya. Jadi bahan baku yang dipakai karena ini persediaan akhir bahan bakunya itu 55 juta. Nah, ini ya direct material. Nah, di sana dijelasin kalau itu 55 juta. Nah, 55 juta ini artinya dikurangi plus direct material inventory ending. Nah, sesuai ya nih. Nah, ini untuk cost of direct material per use jumlahnya 700 juta. Nah, dikurangi 55 juta, maka bahan baku yang dipakai ini hasilnya adalah 645 juta. Nah, ini hasil akhirnya dikurangi. Nah, maka hasil bahan baku yang dipakai adalah 645. Nah, kita belum selesai nih. Kita harus ngitung biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Nah, direct labor di sini kita hitung juga, yang mana direct labornya adalah 240 juta. Nah, ini ya 240 juta. Nah, lalu ada tambahkan overhead pabrik, yaitu factory overhead. Udah dijelasin kalau total overhead cost-nya adalah 90 juta. Kita masukin di sini. Maka 645 ditambah 240 ditambah 90 juta hasilnya 975. Nah, setelah itu kita tahu kalau total work in process-nya itu hasilnya segini, dari 975 ditambah ini. Nah, ditambah ya. Gitu. Udah ditambah maka hasilnya segini. Nah, setelah hasilnya segini, kita udah tambahin overhead pabrik. Nah, kita udah ada main direct labor dan lain-lainnya. Lalu less work with total awal ya. Nah, ini less work, kalau ada kata less berarti dikurangi 90 juta. Nah, work in process, yang mana kurangi WIP akhir barang belum selesai di akhir tahun, yang mana 90 juta. Maka total hasil cost of good manufacture-nya adalah 955.200 juta. Nah, itu untuk hasil akhir. Jadi kita lihat WIP awalnya 70 juta sekian, direct material yang digunakannya 645, lalu subtotal produksinya 975,
Nah, COGM atau total produksi selesainya adalah sekitar segini. Itu untuk statement of cost of good manufacture. Nah, lanjut nih kita ke perusahaan industri ini yang income statement. Nah, yang mana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember ya. Jadi langkah-langkahnya tuh pertama kita tahu nih harus itu nyantumin dulu sales penjualan nih, karena ya kalau kita mau tahu laba rugi ya kita harus tahu dulu penjualannya segimana. Habis itu cost of goods sold dihitung dari persediaan awal dari beginning awal sekitar 82.500.000. Lalu ini ya. Lalu cost of good manufacture yaitu total yang kita tadi udah hitung nih, cost of good manufacture tuh dari sini. Maka kita simpen di sini, kita tambahin nih. Hasilnya segini untuk cost of finished good available for sale. Nah, persediaan itu tuh belum beres karena kita harus mengurangi less finished good inventory. Pokoknya ketika ada kata less berarti harus dikurangi. Nah, persediaan akhir barang jadi yang mana 200 juta. Nah, finished good itu kayak belum ini ya dari tahun sebelumnya. Maka hasil COGS-nya adalah 837 juta 7 ini ya. Nah, lalu adapun gross profit atau laba kotornya. Nah, kita bisa tahu laba kotor itu dari sini. Dari 800 ini cost of goods sold dikurangi. Atau 150 maaf ya, maksudnya adalah 100 yang ini dari sales itu dikurangi sama cost of goods sold. Nah, jadi habis dikurangi ini kita tahu kalau gross profitnya adalah segini. Itu untuk perusahaan industri FG. Nah, jadi habis kita tahu salesnya segini, lalu persediaan awal barangnya 82 juta sekian, lalu harga pokok produksi CGM-nya sesuai yang tadi ada 900 sekian, lalu barang tersedianya 1M sekian. Nah, persediaan akhir barang dikurangi, maka hasil harga pokok penjualan 837 juta 700, lalu laba kotornya ada 700 juta 22 juta 400. Itu gross profit. Jadi kesimpulannya COGM itu menunjukkan total biaya buat menghasilkan produk selesai. Jadi bukan yang masih proses, tapi yang udah benar selesai. Makanya kita ada tadi pengurangan dari periode sebelumnya yang belum jadi gitu. Lalu ada income statement menunjukkan apakah perusahaan tuh untung atau rugi yang dari penjualan produk jadi selama satu periode. Nah, ini bisa dibaca ya buat kesimpulan kayak buat kalian makin ingat. Nah, itu dia untuk pembahasan soal-soal naskah ujian UAS pengantar akuntansi 2 tahun kemarin. Semoga bermanfaat. Semoga juga ada di soal UAS selanjutnya. Dan mohon maaf ya apabila penjelasannya terlalu beribet, terlalu cepat, dan mohon maaf atas segala tipe ataupun apapun itu, tapi ini semoga bermanfaat. Jika dirasa kurang, kalian boleh mempelajarinya perlahan dan cari-cari sumber yang lebih relevan gitu, lebih detail. Oke, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.